Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai. Selamat datang kembali di channel aku guys. Tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Wow, luar biasa banget ya. Apa kabar buat teman-teman yang tahun 2021 sempat bikin resolusi atau mungkin vision board untuk di 2021 ya? Apakah terrealisasi sekitar 90%, 80%, 50% atau bahkan 0 sama sekali? Nggak masalah ya, mau dia terrealisasi ataupun tidak, yang penting kita udah buat, kita udah nulis apa aja keinginan kita di tahun berikutnya gitu ya, di tahun yang baru. Oh ya, ngomong-ngomong soal vision board, teman-teman pernah dengar nggak sih istilah vision board atau dream board? Nah, vision board sendiri atau papan mimpi atau visi adalah kolase dari foto, quotes, gambar, kata-kata atau segala sesuatu yang kita impikan dan juga yang ingin kita wujudkan ya. Buat yang belum tahu aja, kalau udah tahu ya udah sekedar info gitu ya. Terus juga teman-teman, papan mimpi ini dirancang sebagai sumber inspirasi dan juga motivasi dalam proses mewujudkan mimpi. Dengan melihat vision board atau dream board kita, itu jadi terdorong untuk merealisasikan apa yang tertulis atau yang tergambar di papan tersebut. Ternyata ada beberapa manfaat dari kita membuat vision board ini. Yang pertama itu adalah bisa sebagai penyemangat dan juga motivasi kita ya. Jadi kita lebih termotivasi karena vision board itu akan menjadi penyemangat kita dalam mewujudkan apa yang tertulis di papan tersebut, di papan ini gitu ya. Jadi vision board juga membuat mood kita jadi bangkit dan juga lebih baik karena menampilkan visual yang indah dan menarik dipandang mata. Makanya biasanya untuk vision board itu aku lebih suka kalau misalkan gambarnya itu di print aja, karena emang aku lebih suka gambar yang nggak print daripada aku gambar asal-asalan, daripada aku gambar pakai pensil terus dikasih warna. Itu kayaknya nggak memuaskan ya hasilnya. Aku lebih seneng kalau misalkan untuk vision board itu digambar di print langsung aja gambarnya. Jadi aku bela-belain untuk ngeprint gambar-gambar apa yang aku pengen tempel di vision board aku gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah vision board pertama yang aku buat di akhir tahun 2021. Dan memang ini adalah yang pertama banget dan juga yang perdana banget aku buat vision boardnya. Kalau misalkan kebanyakan vision board atau dream board yang biasa dibuat oleh orang itu kebanyakan kayak dikreasikan ya, mereka pakai styrofoam gitu atau pakai kertas kartun atau kertas kardus yang agak besar. Tapi aku lebih milih vision board itu ditulis di buku kayak gini, karena emang untuk kondisi kamar aku sendiri itu nggak memungkinkan banget kalau kita tempelin di dinding, karena di kamar itu sudah kalah sama poster-poster anak-anak aku ya. Jadi ya aku tulisnya di buku aja. Untuk vision board yang pertama yang aku buat di tahun 2022 nanti itu adalah tentang keuangan. Keuangan di sini adalah aku pengen banget punya tabungan atau aku pengen banget belajar untuk bisa memanajemen lebih baik uang-uang atau penghasilan yang aku dapat di tahun 2022. Kalau di 2021 kemarin sih sebenarnya agak-agak kacau. Jadi di 2022 aku pengen memperbaiki gimana caranya aku bisa mengatur keuangan dan juga bisa menghasilkan atau bisa menabung dengan sebaik-baiknya agar aku bisa lebih baik lagi dalam mengatur keuangan gitu ya. Dan juga di sini aku tambahkan quotes, all opportunities to make a lot of money are mine. Jadi di sini apa aja peluang yang bisa menghasilkan uang itu aku ambil gitu ya. Jadi walaupun kita sebagai seorang ibu rumah tangga, pengennya aku tuh tetap produktif, tetap bisa menghasilkan. Lanjut ke visi aku yang kedua, yaitu YouTube. Nah di YouTube ini aku pengen ngembangin atau aku pengen fokus ke views aja ya. Aku pengen fokus ke pengembangan kualitas video. Dan di sini aku sudah tidak memikirkan lagi untuk subscribernya. Jadi mau berapapun subscriber yang aku hasilkan di tahun ini sebenarnya nggak ngaruh ke visi aku ya sebenarnya. Yang penting di sini views aja. Yang penting di sini jumlah tayang atau jumlah tonton teman-teman ke video aku gimana. Nah, gimana caranya biar aku bisa menarik perhatian teman-teman semuanya? Kalian bisa tertarik dengan video aku, kalian bisa nonton sampai habis video aku. Itu adalah pekerjaan rumah buat aku. Dan itu yang sedang aku fokuskan saat ini gitu ya. Kalian bisa mendapatkan apa yang pengen kalian cari di video aku. Kalian bisa mendapatkan ilmu dari video yang sudah aku share ke teman-teman semua. Dan itu adalah tujuan aku membuat konten YouTube ini.
Jadi aku pengen di 2022 insya Allah channel YouTube aku tuh bisa berkembang lebih baik lagi dari yang saat ini. Dan juga bisa gajian setiap bulan tentunya. Yang berikutnya ini ada orang tua. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin masalah orang tua itu bikin kita baper sendiri ternyata ya. Karena emang orang tua adalah segala-galanya ya. Aku kerja buat mereka, aku mati-matian cari cuan juga buat ngebahagiain mereka. Sampai dengan saat ini aku merasa belum bisa membalas semua kebaikan orang tua aku. Aku fokus aja untuk bisa ngebahagiain mereka, mensejahterakan mereka di usia senja mereka. Alhamdulillah kedua orang tua masih hidup. Jadi aku masih punya kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka berdua. Oke, kita lanjut ke dream biggest atau mimpi terbesar yang aku punya saat ini adalah melanjutkan pembangunan rumah aku yang saat ini masih terbengkalai karena masalah dana aslinya ya. Karena emang kondisi aku belum memungkinkan untuk bisa melanjutkan pembangunan rumah. Kalau untuk rumah pribadi, aku sih sebenarnya pengen yang kayak di gambar ini ya. Tapi ini sebenarnya hanya inspirasi aja, dan untuk rumah yang aku bangun itu masih dalam tahap nyicil-nyicil bahan aja dulu. Teman-teman kalau misalkan penasaran dengan pembangunan rumah yang aku bangun itu masih pondasi, itu memakan biaya yang kurang lebih 6,7 juta aja. Kalian bisa cek videonya, nanti aku taruh linknya di atas sini ya. Dan tentunya di sini aku pasang gambar living room karena emang cita-cita banget pengen punya ruang tamu yang instagramable banget ya, yang estetik gitu, yang ruang tamunya nggak banyak perintilan, nggak banyak isinya, emang sederhana banget dan ya lapang banget gitu ya. Dan juga aku pengen punya dapur yang ala-ala bar-bar gitu deh. Apa ya istilahnya, aku nggak paham, pokoknya aku pengen punya dapur yang estetik juga tentunya. Insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan pembangunan rumah aku itu bisa selesai sampai dengan sebelum puasa nanti. Nah, buat teman-teman kalau misalkan nonton video ini sampai di sini, di menit kesekian ini, aku harap kalian bisa komen amin dengan doa yang aku panjatkan. Semoga tahun ini atau sebelum Ramadan tahun ini pembangunan rumah aku tuh selesai, insya Allah, amin amin. Jangan lupa komennya ya. Kita lanjut teman-teman untuk di vision board atau mimpi aku selanjutnya, yaitu pengen bisa punya motor yang seperti yang ada di gambar ini, Yamaha NMAX ya, yang keluaran terbaru. Aku pengen banget punya motor ini karena emang impian aku, cita-cita aku pengen punya jenis motor yang kayak gini. Terus selanjutnya aku juga pengen punya kamera ya untuk bisa menunjang kinerja kerja aku di YouTube dan juga hobi aku ya. Aku suka banget foto-foto, terus juga kalau misalkan punya kamera dan juga punya laptop kayaknya enak banget ya kalau kita ngerjain konten YouTube, mau konten apa aja yang bisa menghasilkan itu kayaknya lebih puas aja kerja di barang yang gede gitu ya. Dan aku juga pengen punya apa ini namanya ya, aku juga pengen punya gimbal juga. Ini salah satu penunjang kegiatan aku, kalau misalkan aku mau bikin vlog pakai gimbal ini terasa nyaman banget ya, anti shake banget gitu. Oke, mimpi aku tuh banyak banget ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun 2022 nanti, amin 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 insyaallah. Mimpi aku selanjutnya yaitu pengen punya usaha budidaya tanaman hias. Jadi di sini lebih ke jenis kaktus gitu ya, karena aku hobi banget dengan tanaman yang satu ini. Jadi aku pengen punya cita-cita punya greenhouse yang bisa aku kembangkan, hobi yang bisa aku kembangkan, bisa menghasilkan uang. Nah, kalau yang satu ini teman-teman, aku bingung ngomongnya kayak gimana. Sudah setahun ini berhenti diet, alhasil berat badan aku luar biasa naik, membengkak jadi 15 kilo lagi naiknya. Bayangin aja dalam 1 tahun bisa naik sampai dengan 15 kilo. Padahal sehabis lahiran kemarin itu sempat susut sampai di 53 kilo. Sekarang udah naik lagi menjadi 71 kilo. Wow, luar biasa. Jadi ya nggak muluk-muluk banget ya. Aku di tahun 2022 nanti itu bisa lebih singset, bisa lebih langsing aja. Jadi aku pengen ngerubah mindset atau pola pikir aku bahwa diet itu bukan tentang menurunkan berat badan, tapi gimana caranya kita mengubah pola hidup, pola makan, pola pikir kita menjadi lebih baik lagi gitu ya.
Diet itu sebenarnya nggak susah ya, yang susah itu adalah komitmen kita. Yang aku rasain itu aja sekarang. Kemarin sempat nunda-nunda diet karena aku pikir gampang, kalau misalkan diet aku tinggal puasa aja, aku tinggal ngurangin kalori aja, aku tinggal kayak gini aja. Dan akhirnya kebablasan teman-teman. Aku kebablasan 15 kilo dari hasil penurunan aku selama 1 tahun aku diet, dan ternyata aku gagal menemukan kembali berat badan yang sudah aku perjuangkan selama 1 tahun lebih juga aku diet gitu. Nah, aku pengen di tahun 2022 ini lebih semangat lagi, lebih menata hidup menjadi lebih sehat lagi ya. Kita lanjut untuk dream board selanjutnya atau vision board selanjutnya, ya di sini aku gambar buku ya. Kalau untuk buku-buku di sini sebenarnya aku pengen banget banyak belajar tentang manajemen keuangan, manajemen waktu, terus juga manajemen hati, pikiran, yang kayak gitu-gitu ya. Aku pengen belajar mengendalikan diri itu kayak gimana, aku lebih berpikir lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupan itu seperti apa gitu ya, dengan banyak membaca buku-buku atau banyak menonton menonton di channel YouTube orang lain itu gimana caranya bisa manifestasi pikiran kita biar lebih tenang aja gitu menghadapi hidup, nggak gerasa gerusuk memikirkan sesuatu yang benar-benar belum pasti atau yang bikin kita itu hidup itu lebih kayak berantakan gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau hidup itu lebih penuh makna. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga, tapi gimana caranya kita bisa mengelola emosi kita, mengelola stres kita biar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Vision board selanjutnya yang terakhir yaitu traveling. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen banget gitu jalan-jalan kemana gitu. Dan di sini cita-cita aku tuh pengen jalan-jalan itu atau pengen traveling itu nggak sendiri. Aku pengen banget bawa keluarga besar aku jalan-jalan, seperti kayak yang artis-artis gitulah ya. Apa sih kita gitu ya, walaupun kita hanya seorang YouTuber biasa, tapi mimpi kita itu besar banget, insya Allah terwujud di tahun 2022. Jadi aku benar-benar di sini fokus gimana caranya aku bisa menghasilkan lebih banyak lagi, aku bisa menyenangkan orang-orang terdekat aku, keluarga aku, biar mereka bisa merasakan pencapaian yang sudah aku dapatkan. Oke guys, itu adalah vision board yang sudah aku buat untuk di tahun 2022 nanti. Insya Allah kalau kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan usaha dan juga dengan doa, insya Allah semua yang akan kita cita-citakan, kita impikan itu bakal kecapai. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya juga ya. Untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga menginspirasi. Buat yang baru mau bikin vision board, ayo ikutan. Goals kalian apa? Kalian bisa tulis di buku atau di papan atau di mana aja. Video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.